Yang membantu Gus Dur tidak harus jadi menteri, kami bantu, pokoknya Gus Dur tetap presiden. Terus siapa menterinya? Menterinya akan diusulkan nama-namanya oleh mereka. Gus Dur tuh marah, nggak bisa katanya. Demokrasi itu bukan pasar. Saya lebih baik berhenti dari presiden daripada saya didikte oleh partai-partai dengan cara melanggar konstitusi. Awal Juni saya ditelepon oleh seseorang yang katanya ingin ketemu Gus Dur, itu tokoh-tokoh Islam yang namanya nama hebat-hebat. Saya tidak usah sebut namanya karena ada yang masih hidup beberapa orang, ada 7 orang. Nanti 30 tahun lagi mungkin saya tulis. Ini serius. Pak Mahfud, tolong diatur saya ketemu dengan presiden. Gus Dur tidak tanya agendanya apa, saya juga tidak tanya agendanya apa ke orang itu. Cuma ingin ketemu, memberi solusi gitu. Nah, jam 7 saya sudah di istana, ketemu Gus Dur. Pak Mahfud, ini yang mau ketemu saya agendanya apa? Oh iya, saya tidak tahu. Saya telepon orangnya. Pak, kita nanti jam 8 ketemu ya, ini jam 7. Tapi presiden tanya agendanya. Nanti disampaikan ke presiden. Tidak bisa dong, masa mau tiba-tiba bicara presiden tanpa jelas apa masalahnya yang akan disampaikan. Lalu usulnya begini, nanti tolong sampaikan ke presiden. Presiden jangan mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan MPR. Tapi presiden supaya membuat dekret negara Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Ganti Pancasila menjadi negara Islam. Wah, saya kaget mendengar itu. Saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini tamunya si A, si B, si C ingin ketemu presiden, mau mengusulkan agar Indonesia tidak berdasar Pancasila lagi, dan kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu dalam waktu sehari 2 hari Jakarta ini akan dikepung oleh seluruh umat Islam yang akan membela Gus Dur di Jakarta. Sehingga Gus Dur selamat dan Indonesia ini akan dibela oleh umat Islam karena itu adalah perintah presiden dan dekret presiden. Lagi-lagi Gus Dur marah, saya lebih baik jatuh dari kedudukan presiden daripada saya mengkhianati republik ini, melanggar konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Salahuddin Wahid dan Nyai Farida serta keluarga besar Tebu Ireng, Ibu Lili Wahid, keluarga Tebu Ireng sekaligus keluarga Ciganjur, keluarga Gus Dur, Mbak Alisa Wahid, sahabat saya Mas Rizal Ramli dan Mbak Khofifah Hindar Parawansa, para undangan sekalian yang terhormat yang tidak saya sebut satu persatu. Saya akan bercerita aja. Pada tahun 2003, ketika pendaftaran pemilu sudah masuk ke tahapan penetapan calon anggota legislatif, anggota DPR, saya waktu itu wakil ketua umum PKB, ketua umumnya Pak Alwi, sekjennya Saifullah Yusuf, ketua lembaga pemenangan pemilunya Bu Khofifah Hindar Parawansa. Ini yang sangat menentukan siapa-siapa yang akan jadi caleg. Nah, ketika daftar caleg itu sudah hampir selesai, saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini calon-calon anggota DPR kita untuk pemilu tahun 2004. Pada waktu itu sudah tahun 2003 baru selesai konflik PKB, baru menang di pengadilan lalu nyusun daftar caleg. Lalu sesudah itu singkatnya Gus Dur manggil saya besoknya, Pak Mahfud katanya, saya tidak setuju Pak Mahfud itu jadi anggota DPR. Kenapa, Gus? Pokoknya ada 4 orang saya tidak setuju di PKB ini jadi anggota DPR.
Siapa saja? 1 Alwi Shihab, 2 Mahfud MD, 3 Khofifah Indar Parawansa, dan 4 AS Hikam. Lah kenapa Gus? Karena DPR itu tempatnya orang bohong katanya. Sedangkan kalian berempat, antum berempat ini nggak bisa bohong katanya. Jadi jangan ke DPR. Terus gimana Gus? Saya kan masuk partai diajak Gus Dur. Saya bilang, saya masuk partai diajak Gus Dur, kan mestinya orang di partai itu ya jadi anggota DPR lah. Enggak, kalau Pak Mahfud tuh nanti cocoknya dari ketua MA katanya. MA itu Mahkamah Agung. Untuk penegakan hukum katanya. Kalau Khofifah, Alwi, dan Hikam itu nanti biar jadi menteri lagi. Loh Gus, yang nentukan jadi menteri itu kan presiden. Ya nanti kita urus lah. Yang milih ketua Mahkamah Agung itu kan dipilih DPR dulu, lalu dipilih oleh hakim-hakim agung sendiri. Pokoknya nanti kita urus. Nggak cocok kamu berempat itu ke DPR. Lalu saya sebut nama-nama lain. Gus, ini kok boleh? Ini kok boleh? Masa saya enggak boleh? Kalau itu kan memang tukang bohong katanya. Itu memang tukang bohong, cocok di DPR untuk menghadapi orang-orang yang sama tukang bohong katanya. Nah itu saudara, sudah saya tulis itu di koran ketika Gus Dur baru wafat gitu. Jadi ini bukan cerita baru, sudah saya tulis di Jawa Pos dulu dan banyak dikutip orang sebagai seperti lucu-lucuan, tetapi itu benar ketika Gus Dur mengatakan DPR itu kan tempatnya taman kanak-kanak gitu. Kamu tuh enggak cocok di situ gitu. Tapi akhirnya kami tetap bilang Gus Dur, Gus ini pemilu tidak main-main. Kita mengembalikan kebesaran PKB. Karena begini hadirin sekalian, ketika Gus Dur itu berhenti atau jatuh dari presiden, itu satu cerita yang mungkin tidak banyak diketahui orang, meskipun sudah saya tulis tapi tidak banyak yang mengerti. Begini, ketika Gus Dur tuh jatuh dari presiden, Gus Dur tuh manggil saya, Pak Mahfud katanya, saya minta Pak Mahfud masuk PKB. PKB itu harus dikembalikan. Terus gimana Gus? Saya mau mengundurkan diri. Saya mau berhenti dari PKB, kata Gus Dur. Jadi nanti saya minta ada waktu itu 4 orang disebut oleh Gus Dur. Pak Mahfud, Pak Hikam, Pak Hilal, dan Marzuki Usman. Tolong dibantu PKB diurus. PKB itu perlu pemikir-pemikir, bukan hanya pekerja-pekerja. Yang lain-lain kan seperti Khofifah, Saifullah dan macam-macam sudah di dalam. Ali Maskur Musa. Saya kan waktu itu masih di luar, berarti jadi menteri. Saya bilang, Gus, saya ini pegawai negeri. Saya ini guru besar dan saya dapat gaji sebagai pegawai negeri. Kalau saya masuk partai kan saya harus berhenti, gaji saya ya diputus oleh pemerintah, karena tidak boleh seorang guru besar negeri pemerintah itu mengurus partai dan masuk DPR. Oleh sebab itu jawaban saya nanti kan saya sampaikan ke Gus Dur sesudah Gus Dur pulang dari Amerika. Waktu itu mau berangkat ke Amerika. Terus sudah itu saya pikir-pikir, sebelum Gus Dur pulang dari Amerika saya telepon ke Amerika. Gus, saya bilang, saya mau masuk PKB dan mengorbankan pekerjaan saya sebagai guru besar yang diangkat oleh presiden, asalkan Gus Dur jangan mundur dari PKB. Kalau Gus Dur mundur lalu saya suruh masuk, itu tidak akan besar lagi PKB. Kalau Gus Dur alasannya begini, Pak Mahfud itu PKB baru kehilangan presiden, dan presidennya itu karena dijatuhkan secara politik. Secara psikologis tidak bagus kalau saya di PKB, kata Gus Dur.
Akhirnya saya katakan justru sebaliknya, PKB ini akan hancur kalau Gus Dur pergi. Oleh sebab itu saya tidak mau masuk PKB kalau Gus Dur keluar dari PKB. Terus akhirnya pulang di Amerika. Ya sudah kalau begitu, kita jalan gitu. Nah itulah ceritanya saya terus masuk PKB bersama Gus Dur di tahun 2001 akhir pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, ini penting karena jatuhnya Gus Dur itu dulu melalui beberapa peristiwa-peristiwa dramatis begitu. Yang sebenarnya kalau Gus Dur tuh mau tidak jatuh, artinya mau beroportunis, berakrobat seperti kata Gus Solah tadi, itu pada waktu itu bisa. Karena apa? Karena saya bersama Bu Khofifah, bersama Pak Alwi bertiga. Ketika Gus Dur tuh menjelang jatuh ini, ketemu dengan Taufik Kemas, lalu Hamzah Has ditemani Ali Marwan Hanan, lalu Akbar Tanjung dengan MS Hidayat, tapi MS Hidayatnya terus tidak ikut pertemuan, tapi pertemuan itu di rumah MS Hidayat. Lalu 4 partai ini kalau kompak Gus Dur tidak jatuh, karena suaranya besar sekali. Golkar, PDIP, P3, PKB. Yang lain itu tidak akan mencapai quorum kalau akan menjatuhkan Gus Dur. Nah pada waktu itu, pertemuan sore hari itu, saya mewakili Gus Dur lah, dan Bu Khofifah dan Pak Alwi, mengatakan begini, ini kan Gus Dur tidak ada salahnya. MPR itu memorandumnya kan hanya menyebut patut diduga, ikut terlibat. Patut diduga itu secara hukum tidak bisa dijatuhi sanksi politik karena menurut TAP MPR nomor 3 tahun 78 untuk menjatuhkan presiden itu benar-benar bersalah melanggar haluan negara, bukan patut diduga. Ya terus gimana katanya, Gus Durnya kayak gitu. Udah nanti Gus Dur kita anggap selesai masalahnya, tapi ada syarat. Kata 3 pimpinan partai ini, Pak Hamzah Has, Taufik Kemas, dan Akbar Tanjung. Apa? Begini, Gus Dur terus pemerintahan sampai selesai, tetapi kabinetnya harus dirombak. Kabinet harus dirombak dan menteri-menteri yang akan menjadi menteri yang akan diangkat oleh Gus Dur dalam perombakan kabinet ini harus minta persetujuan kepada pimpinan partai. Setiap partai punya jatah berapa, namanya siapa, itu pimpinan partai yang menentukan. Saya, Bu Khofifah, dan Pak Alwi senang. Wah, pokoknya Gus Dur selamat apapun lah, gitu. Kita gembira pulang. Akhirnya saya datang ke Gus Dur. Gus, sudah selesai nih lobbynya. Kita ketemu nanti di Bogor dengan pimpinan partai, pengumuman bahwa masalah memorandum selesai dan Gus Dur tidak akan masuk ke memorandum berikutnya, akan selesai gitu. Tapi ada syaratnya, Gus. Apa syaratnya? Gus Dur harus merombak kabinet, menteri-menterinya diganti, dan saya dengan Bu Khofifah, Pak Alwi sudah rela, tidak usah jadi menteri. Kasihkan aja ke sana, kepada partai itu, dan kami ya membantu Gus Dur, tidak harus jadi menteri. Kami bantu, pokoknya Gus Dur tetap presiden. Terus siapa menterinya? Menterinya akan diusulkan nama-namanya oleh mereka. Gus Dur tuh marah, nggak bisa katanya. Demokrasi itu bukan pasar. Saya lebih baik berhenti dari presiden daripada saya didikte oleh partai-partai dengan cara melanggar konstitusi. Gus Dur. Masih ingat ya Bu Khofifah ya? Ingat. Gus Dur, saya lebih baik berhenti daripada saya didikte oleh partai-partai. Ini presiden punya hak prerogatif mengangkat menteri, tidak boleh didikte oleh partai, kata Gus Dur. Lalu Gus Dur kan suka bicara. Jadi ngomong ke koran begitu, bahwa sudah ketemu tim lobby presiden dengan 3 pimpinan parpol besar. Sudah ada kesepakatan, tidak ada memorandum berikutnya, tidak akan dijatuhkan. Gus Dur tidak akan ada sidang istimewa presiden. Tapi saya menolak syaratnya, kata Gus Dur. Diumumkan ke koran.
Jadi perjanjian ketemu di Bogor tuh enggak mau lagi pimpinan partai. Orang saya sudah syaratnya udah ditolak sebelum ketemu. Nah, akhirnya sebelum itu, sesudah saya bersama Bu Khofifah itu gagal meyakinkan Gus Dur, saudara, besoknya itu saya bersama Al Hilal Hamdi temui Gus Dur di ruang presiden. Bapak Presiden, masih ada waktu untuk presiden tidak sampai jatuh dari presiden. Apa? Itu yang syarat dikemukakan oleh 3 pimpinan partai itu. Gitu. Gus Dur merombak kabinet dan kabinetnya terserah partai. Gus Dur tetap presiden lah, aman. Gitu. Kata saya dan Pak Hilal. Lalu, nggak bisa, saya sudah bilang kemarin, nggak bilang sebegitu, nggak mau DDT begitu, katanya, kata Gus Dur. Lalu Hilal Hamdi bilang, Gus, ini kan fakta bahwa Gus Dur sudah lemah, Gus Dur sudah kalah secara politik. Terima saja, biar tidak jatuh. Gus Dur ngebrak meja waktu. Kita tidak boleh tunduk pada fakta, kata Gus Dur. Kalau kita mau berjuang, harus melawan fakta dan membuat fakta baru. Itu kata Gus Dur. Lalu dia mengingatkan begini, coba kita dulu mau menjatuhkan Pak Harto itu melawan fakta. Tapi bisa kalau kita semua kuat, berjuang dan punya tekad untuk terus memenangkan perjuangan ini. Nah itulah Gus Dur, saudara sekalian, bahkan ada yang lebih gawat dari itu, lebih gawat dari itu. Pada awal Juni saya ditelepon oleh seseorang yang katanya ingin ketemu Gus Dur, itu tokoh-tokoh Islam yang nama hebat-hebat. Saya enggak usah sebut namanya karena ada yang masih hidup beberapa orang, ada 7 orang. Nanti 30 tahun lagi mungkin saya tulis. Sekarang saya tulis peristiwanya aja begini. Ini serius. Pak Mahfud, tolong diatur saya ketemu dengan presiden. Ini kami tokoh-tokoh Islam ingin turut memberikan solusi atas kemelut politik yang sangat panas ini. Oke? Saya bilang. Pas hari Minggu di awal Juni, kalau tidak salah sekitar tanggal 6 gitu, saya atur, Gus, yuk, ini ada mau ketemu. Oh boleh, kata Gus Dur. Bagus gitu. Terus diatur jadwalnya hari Minggu jam 8. Gus Dur tidak tanya agendanya apa, saya juga tidak tanya agendanya apa ke orang itu. Cuma ingin ketemu, memberi solusi gitu. Nah, jam 7 saya sudah di istana, ketemu Gus Dur. Pak Mahfud, ini yang mau ketemu saya agendanya apa? Oh ya, saya tidak tahu, saya telepon orangnya. Pak, kita nanti jam 8 ketemu ya, ini jam 7. Tapi presiden tanya agendanya. Nanti disampaikan ke presiden. Tidak bisa dong, masa mau tiba-tiba bicara presiden tanpa jelas apa masalahnya yang akan disampaikan. Lalu usulnya begini. Nanti tolong sampaikan ke presiden. Presiden jangan mengeluarkan dekret membubarkan DPR dan MPR. Tapi presiden supaya membuat dekret negara Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Ganti Pancasila menjadi negara Islam. Wah, saya kaget mendengar itu. Saya sampaikan ke Gus Dur, Gus, ini tamunya si A, si B, si C ingin ketemu presiden, mau mengusulkan agar Indonesia tidak berdasar Pancasila lagi, dan kalau Gus Dur mengeluarkan dekret itu dalam waktu sehari 2 hari, Jakarta ini akan dikepung oleh seluruh umat Islam yang akan membela Gus Dur di Jakarta. Sehingga Gus Dur selamat dan Indonesia ini akan dibela oleh umat Islam karena itu adalah perintah presiden dan dekret presiden. Lagi-lagi Gus Dur marah, saya lebih baik jatuh dari kedudukan presiden daripada saya mengkhianati republik ini, melanggar konstitusi. Itu sudah saya tulis di buku saya pada tahun 2003, judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Kalau yang cerita saya calon DPR tadi kan calonnya tahun 2003, jadi buku saya sudah terbit, itu saya tulis bersambung di koran Jawa Pos pada saat itu.
Nah, hadirin sekalian, itulah Gus Dur punya prinsip yang tegas, tapi juga cara menyampaikannya lucu. Seperti kalau sedang serius gitu, serius. Kalau marah betul, marah betul. Bahkan Gus, kata si Marsilam itu, ini sebagai sahabatmu, ndak ada jalan lain, kompromi dulu. Tapi Gus Dur marah lagi, naik dong. Nggak bisa, jangankan hanya sahabat seperti kamu, anak istriku saja kalau melanggar prinsip saya tolak usulnya. Itu Gus Dur, betul. Nah, saya sekalian, tapi lucu tadi seperti calon anggota DPR dengan lucu, dan lebih banyak lucu-lucunya kalau terutama kalau soal program-program, Gus Dur tuh nyampaikannya itu kadangkala bergurau saja. Tetapi kalau prinsip seperti tadi marah. Kalau program-program misalnya, Gus, saya kok diangkat jadi Menteri Pertahanan, apa tugas saya? Loh, saya juga enggak tahu, kata Gus Dur. Coba bayangkan, ya, bergurau-bergurau begitu itu. Saya tidak tahu, tapi kan antum kan profesor, masa tugasnya tanya ke presiden? Gitu. Kalau enggak tahu betul, kamu datanglah ke Pak Yudhoyono tuh tanya, militer itu apa, pertahanan itu apa, gitu. Jadi begitu Gus Dur, tapi pasti bisa, kata Gus Dur pada waktu itu. Nah, hadirin sekalian, lalu menjelang Gus Dur wafat, tuh kan ada peristiwa, ya kira-kira 3 atau 4 bulan sebelum Gus Dur wafat, tuh kan saya ketua MK, lalu ada gugatan ke MK untuk mencabut atau agar MK membatalkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 65 tentang penodaan agama. Itu mereka minta, para penggugat ini minta, ada 20 orang lebih, 20 kelompok lebih, 34 kalau tidak salah, banyak sekali. Karena Undang-Undang Penodaan Agama ini dianggap melanggar hak asasi manusia, melanggar kebebasan beragama. Gus Dur termasuk salah satu pemohon di situ. Sementara NU dan Muhammadiyah dan Kementerian Agama keras tidak setuju itu dicabut. Gus Dur termasuk salah satu pemohon. Tapi Gus Dur itu hebatnya, datang beliau itu setiap hari Jumat, biasanya di MK itu agak longgarnya tuh mulai jam 11 sampai jam 2, sehingga saya bisa nengok ke rumah sakit, ke RSJM, beliau cuci darah jadwalnya itu. Nah, saya datang ke Gus Dur. Sebelum saya bicara, beliau udah bicara begini, Pak Mahfud katanya, saya mengajukan gugatan ke MK. Iya Gus, saya sudah tahu tentang Undang-Undang Penodaan Agama. Itu melanggar hak asasi manusia, harus dicabut oleh MK. Gus, saya bilang, itu saya sudah punya pendapat lama sebelum saya jadi ketua MK, itu tidak bisa dicabut melalui proses hukum. Itu hanya bisa dicabut melalui proses politik. Seharusnya kalau Gus Dur mau cabut, kenapa dulu tidak waktu Gus Dur jadi presiden saja, lebih mudah. Ya kan, presiden pada waktu itu belum ada ketentuan tentang prolegnas, program legislasi nasional. Presiden bisa membuat sewaktu-waktu undang-undang itu usulkan. Kenapa? Wah, itu angel ya DPR-nya katanya. Loh, MK lebih sulit lagi Gus, saya bilang. Oleh sebab itu, ya gimana menurut Pak Mahfud? Ya kalau saya tetap itu, tetapi nanti tetap kita sidangkan. Lalu Gus Dur begini, Pak Mahfud sekarang hakim, putuskan menurut keyakinan Pak Mahfud. Saya sekarang warga negara, bukan presiden. Jangan terpengaruh, kata Gus Dur. Apa yang menurut Pak Mahfud secara konstitusi benar, secara hukum benar, putuskan saja. Tapi harus fair. Jangan karena tekanan publik, jangan karena siapa-siapa. Nah, itulah kemudian saudara, Undang-Undang Penodaan Agama itu gugatannya ditolak oleh MK, dan MK mengatakan itu wewenang DPR. Nah, ini saya melihat pada waktu itu gerakan-gerakan Islam itu senang semualah
Hebat tuh MK, menolak, menyerahkan ke DPR karena bukan bidangnya. Nah, saya melihat ada inkonsistensi akhir-akhir ini ketika MK menolak gugatan tentang zina dan LGBT, bahwa itu adalah wewenang DPR, malah MK dicaci maki. Tidak konsisten kan? Tadi katanya bagus kalau diserahkan ke DPR. Sekarang MK salah karena nyerahkan ke DPR gitu. Nah, itu apa artinya, saudara? Sebenarnya sikap politik atau pandangan politik seseorang, ideologi seseorang itu bisa mempengaruhi atau mengubah sikap seseorang. Banyak orang tidak punya konsistensi, menjadi avanturir, kata Gus Solah tadi. Sehingga saya ingin menyimpulkan agar kita bisa bergantian gitu, bahwa Gus Dur itu orangnya sebagai pemimpin itu lurus, tegas dan kritis. Lurus, tegas dan kritis. Nggak mau dia didikte, nggak mau disantet, tapi lurus saja. Saya konstitusi gitu. Oleh sebab itu sesudah Gus Dur jatuh, dicari salahnya nggak ada. Gus Dur tuh bukan orang yang tersandera gitu. Sekarang ini banyak loh pejabat kalau sudah turun tuh pada takut. Sudah tidak ada jabatannya, tidak ada yang membackingi, ada salah, dikejar-kejar, dijadikan objek sebagai isu pelanggar hukum, korupsi dan sebagainya. Gus Dur kan tidak. Itu karena orangnya itu lurus dan tegas pada sikap. Nggak mau tuh main-main. Gitu. Dan sangat sederhana pembawaannya, tidak jaim istilah anak sekarang, jaga image. Tidak, dia Gus Dur tuh ketemu siapa aja ya sama aja, kalimatnya sama, guraunya sama. Dengan ajudan ya bergurau-gurau gitu. Kalau ada tamu gitu, mau masuk ke istana tamu, dilarang oleh Pas Pampres, masuk lewat HP-nya Gus Dur. Gus, saya mau masuk ini, dilarang oleh Pas Pampres, suruh jemput sama Gus Dur. Jemput tuh keluar tuh. Ada kiai siapa dari Lampung katanya, ada kiai siapa dari Lamongan, suruh jemput keluar. Nggak usah pakai ini, suruh masuk aja ke sini, saya ada katanya. Ya, sekarang nggak bisa, saudara, nggak bisa sembarangan. Atau dulu juga nggak bisa, selain zaman Gus Dur, nggak bisa begitu, keluar masuk begitu. Artinya Gus Dur itu sangat sederhana. Kemudian tidak menuhankan jabatan. Gus Dur itu, ya itu tadi, ya jatuh kan. Pada waktu hari jatuh itu, yang mau menjelang jatuh itu kan yang gelisah itu orang seperti Khofifah gitu ya. Gus Durnya sendiri ketawa-ketawa itu. Iya kan? Saya ya gelisah, Pak Alwi gelisah, kiai-kiai gelisah, katanya berdoa dari Gus Dur ketawa-ketawa aja. Bu Khofifah itu dulu ketika, kenapa sih Gus Dur sudah lurus-lurus begitu, kok masih banyak orang mau menjatuhkan? Lalu ada bisik, mungkin katanya, mungkin Gus Dur tuh lupa bayar zakat karena terlalu sibuk. Nggak pernah ngitung berapa zakatnya harus bayar pada siapa. Tahu nggak, mendengar bisikan begitu, Bu Khofifah itu ngumpulkan uang 20 ribuan, puluhan ribu, masuk ke pelosok-pelosok kampung kumuh, dibagi, ini zakatnya Gus Dur, ini zakatnya Gus Dur. Saking ingin menyelamatkan Gus Dur itu, Bu Khofifah itu. Itu saya yang tahu, karena dia pagi-pagi tanya, mau kemana ini bagi zakat ini, Gus Dur ini harus disakati, mungkin belum zakat dia katanya. Bu Khofifah itu mengumpulkan uang yang ratusan ribu ditukar puluhan ribu, dibagi ke kampung-kampung kumuh orang-orang miskin itu. Gus Durnya sendiri tenang aja katanya. Waktu Gus Dur itu jatuh pada tanggal 23 Juli, saya itu sedang diutus oleh Gus Dur ke Surabaya untuk meresmikan Universitas Madura. Ketika saya mau berangkat, Gus Dur itu bilang begini, Pak Mahfud, itu orang Madura itu perlu universitas negeri. Ini sudah saya tanda tangan ini SK penegriannya. Pak Mahfud ke sana aja, biar bangga orang Madura diresmikan universitasnya oleh orang Madura juga, katanya. Kata Gus Dur. Memang pada waktu itu lucu.
Orang Madura tuh ingin punya universitas negeri. Sesudah diperiksa, itu syarat teknisnya tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Kan harus punya fakultas eksakta 3 dibanding 2 ilmu sosial dan agama. Di sana itu fakultas eksaktanya 1, ilmu sosial dan agamanya 3. Universitas Madura yang sekarang itu. Ditolak oleh Mendikbud, oleh Dirjen Dikti. Ditolak oleh Menpan, ditolak oleh Menteri Keuangan, anggarannya tidak ada. Kata Menpan ini tidak cocok dengan aturan. Kata Dikti tidak cocok juga teknisnya. Lapor saya ke Gus Dur. Gus tidak bisa, Gus, teknisnya tidak memenuhi syarat. Orang Madura kok suruh nunggu teknis, tidak bakal terpenuhi itu. Kata Gus Dur. Orang Madura sudah bawa sini SK-nya, saya tanda tangan sekarang, katanya. Lalu Universitas Madura itu satu-satunya universitas yang tidak memenuhi syarat tapi ditandatangani oleh presiden itu jadi universitas. Saya masih nyimpen tuh surat-suratnya dengan Gus Dur. Kata Gus Dur, kalau orang Madura suruh memenuhi syarat teknis tidak mungkin bisa berapa tahun lagi, itu sekarang aja katanya. Dan itu SK peresmian penegrian Universitas Madura itu, saudara, itu ditandatangani hari Minggu, coba, bukan hari kerja. Hari Minggu sudah bawa sini, terus berangkat kamu. Orang Madura itu nanti kita buatkan jembatan, sekarang buatkan universitas dulu. Jadi pada waktu itu jembatan Suramadu itu sudah mulai terbentuk, kepres dan sebagainya. Sehingga sejak zaman Habibie sih, zaman Habibie, Gus Dur, kemudian selesai Mbak Mega, kemudian selesai zaman Pak SBY, itu lewat 4 presiden, bukan hasil 1 presiden itu. Sebenarnya dari awal sudah ada. Nah, dan yang terpenting dari itu semua, saudara, akhirnya saya ingin mengatakan Gus Dur itu kecintaannya terhadap Indonesia itu luar biasa. Saya kira begini, kalau kita lihat fase-fase perjuangan Indonesia itu mengenai hubungan agama dengan negara, itu pada awal-awalnya kan Islam dan negara dipertentangkan, bahwa yang satu ingin negara Islam, satu ingin negara kebangsaan. Ribut, akhirnya kompromi di Piagam Jakarta diubah lagi, ribut lagi. Oke, katanya, ini tidak benar nih, umat Islam dirugikan. Kalau begitu, kata Bung Karno, sudah tetapkan dulu asal Indonesia merdeka, besok kita ubah lagi melalui pemilu. Sesudah pemilu terjadi lagi 2 kubu, Islam dan kebangsaan, nasionalis sekuler, nasionalis Islam, lalu ada komunis yang ketiga, tapi tidak kuat, tapi akhirnya mengerucut kedua ini. Akhirnya keluar dekret presiden, sepertinya terpaksa lagi. Tetapi saudara, generasi Gus Dur inilah yang kemudian memberi penjelasan akademik, menjadi penjelasan teologis. Assalamualaikum Kiai Soleh. Ya. Kiai Soleh Iskandar. Jadi terakhir saudara sekalian, yang kemudian kan menuangkan konsep bahwa keindonesiaan dan keislaman itu bisa bersenyawa di dalam kehidupan kita bersama, karena keberbedaan itu adalah fitrah semata-mata. Kemudian konsep bagaimana pluralisme itu dibangun, bagaimana demokrasi ditegakkan, maka Indonesia kemudian bisa mulai mempercepat langkah-langkah integrasi bangsanya dan mulai membangun secara lebih terencana. Nah, itu antara lain dilakukan oleh Gus Dur. Maka dengan demikian itu saja kenangan saya yang disampaikan malam ini, tapi kenangan saya yang banyak itu sudah saya tulis di dalam buku Setahun Bersama Gus Dur. Itu tadi cuplikan-cuplikan kecilnya saja. Terima kasih Gus Solah dan warga Tebu Ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.